Pada video ini kita akan membahas tentang pemerintahan Republik Batak tahun 1800 sampai 1811. Jadi silahkan tonton, simak, dan pahami penjelasan yang akan saya sampaikan. Latar belakang pemerintahan Republik Batak di Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh revolusi Prancis. Yang kedua adalah Prancis itu berhasil menguasai Belanda. Ya. Jadi ketika itu Prancis berhasil menguasai Belanda. Kemudian Prancis membentuk pemerintahan baru di Belanda sana. Nah, pemerintahan baru ini diberi nama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Nah, karena Belanda berhasil ditaklukkan oleh Prancis, maka daerah jajahan Belanda itu juga berada di bawah kekuasaan Prancis. Dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung tahun 1800 sampai 1811 Indonesia dijajah oleh Prancis melalui Republik Batak. Terus bagaimana sistem pemerintahan Republik Batak di Indonesia? Jadi ketika itu Louis Napoleon mengutus Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Mengapa dari serangan Inggris? Karena Inggris dan Prancis itu sedang berlomba-lomba untuk menguasai Indonesia. Nah, karena si Herman Willem Daendels ini adalah seorang tentara, seorang prajurit militer, seorang jenderal, maka sebagian besar kebijakan Daendels yang dibuat di Indonesia, ya, kebijakan yang ada di Indonesia itu sebagian besar adalah dalam bidang militer. Nah, kemudian apa saja kebijakan yang dibuat? Yang pertama adalah membentuk 3 jenis pengadilan. Jadi ada 3 kelas pengadilan. Kelas pertama itu adalah kelasnya orang-orang Eropa. Ya, orang-orang Eropa seperti orang-orang Belanda, orang-orang Prancis, itu kelas pertama. Kemudian kelas kedua itu adalah untuk warga timur asing, untuk warga Jepang, untuk warga Arab, untuk warga Tiongkok itu yang tinggal di Indonesia. Kemudian kelas yang ketiga, inilah kelas paling bawah. Ini untuk pribumi, untuk warga Indonesia. Kebijakan selanjutnya adalah membangun Jalan Anyer sampai Panarukan. Ini yang panjangnya kurang lebih 1000 km. Tujuan dibangunnya Jalan Anyer sampai Panarukan ini adalah untuk mempercepat mobilitas tentara yang akan berperang untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kemudian yang selanjutnya adalah penambahan jumlah angkatan perang. Angkatan perang ini ada yang dibawa langsung dari Eropa, ya, prajurit-prajurit perang dari Eropa dibawa langsung oleh Daendels. Kemudian ada juga prajurit perang yang direkrut di Indonesia itu para pribumi atau orang-orang Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah kerja rodi. Ini adalah kerja paksa pada zaman Daendels, khususnya dalam membangun Jalan Anyer sampai Panarukan itu menerapkan kerja rodi
kerja paksa tanpa upah, tanpa bayar yang dilakukan oleh atau dikerjakan oleh penduduk Indonesia di bawah kendali Herman Willem Daendels. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan pabrik senjata, ini di Gresik dan di Semarang. Kemudian rakyat Priangan itu wajib menanam kopi, Prengerstelsel. Mengapa menanam kopi? Karena harga kopi di pasaran Eropa harganya sangat mahal. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun angkatan laut di ujung kulon dan di Surabaya. Ya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tapi pertahanan militer yang dibuat sedemikian rupa tadi itu tidak mampu menahan serangan Inggris. Inggris pun berhasil menguasai Jawa dan Hindia Belanda. Karena kegagalan tersebut, maka Daendels ditarik kembali ke Eropa. Nah, kemudian pada tahun 1811, penjajahan di Indonesia dilanjutkan oleh Inggris. Itu saja pembahasan tentang pemerintahan Republik Batak di Indonesia tahun 1800 sampai 1811. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.